Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kelak setelah kematian di alam kubur kita akan ditanya tentang 3 perkara. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Untuk menjawab ketiga pertanyaan itu bukan dengan menghafal dari sekarang. Karena saya kalau hanya dengan menghafal maka orang munafik akan bisa menjawab ketiga pertanyaan itu. Tetapi untuk bisa menjawab ketiga pertanyaan itu adalah dengan pemahaman dan pengamalan. Bila kita selama di dunia mengenal Allah dan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memenuhi hak-hak beliau, dan juga kita mengenal agama Islam dan mengamalkan ajarannya, insya Allah kita akan bisa menjawab ketiga pertanyaan itu. Tetapi apabila selama kita di dunia kita tidak mengenal Allah dan memenuhi hak-haknya, kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memenuhi hak-haknya, dan kita tidak mengamalkan ajaran Islam, maka ditakutkan kita tidak bisa menjawab ketiga pertanyaan itu, dan yang akan kita dapat adalah siksa kubur. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang pentingnya mengenal Allah. Ada 4 poin penting dalam hal pentingnya mengenal Allah yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Yang pertama adalah mengenal Allah sebagai Sang Pencipta, Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, satu-satunya zat pencipta. Allah menciptakan semesta dan seisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 62 yang artinya itu adalah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan segala sesuatu. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Sang Pencipta. Karena bila kita meyakini ada pencipta lain selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Yang kedua adalah mengenal Allah sebagai pemberi rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk memberikan rizkinya kepada seluruh makhluk yang ada di semesta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah telah menulis takdir bagi makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah memberikan rezeki kepada makhluknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak akan meninggal seorang manusia sebelum dia mendapatkan
jatah rizkinya yang terakhir, walaupun rizki itu ada di puncak gunung atau di dasar laut. Dan tidak ada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala yang sanggup memberikan rizkinya kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, walaupun itu hanya satu kali saja. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah mengenal Allah sebagai pengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang menerbitkan matahari dan menenggelamkan matahari. Allah yang menjadikan malam dan menjadikan siang. Dan kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup melakukan hal itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amr, dialah Allah yang mengatur seluruh perkara. Kita wajib meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Yang keempat adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Setelah kita mengenal Allah sebagai Sang Pencipta, mengenal Allah sebagai Sang Pemberi rezeki, dan mengenal Allah sebagai pengatur alam semesta, maka kita wajib untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Kita harus meyakini dan kita harus senantiasa menjaga ibadah kita hanya kepada Allah. Di Al-Quran disebutkan bahwa iblis juga mengakui Allah sebagai penciptanya, tetapi iblis tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Kemudian kaum musyrikin Quraisy mengenal Allah sebagai Sang Pencipta, mengenal Allah sebagai Sang Pemberi rezeki, dan mengenal Allah sebagai pengatur alam semesta. Tetapi kenapa Rasulullah SAW tetap memerangi kaum musyrikin Quraisy? Karena kaum musyrikin Quraisy tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah. Mereka dalam beribadah juga menyembah terhadap hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sebagai seorang muslim harus benar-benar mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh Lazismu Ayah dan Al Hikmah Peduli Umat.